Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, penuh barokah tentunya, amin. Oke sobat semua, kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial membuat pintu sliding aluminium untuk memanfaatkan ruang kosong bawah tangga ya, dimana sering di bawah tangga, di bawah bordes itu ruang kosong dibiarkan begitu saja. Nah, kali ini dibuat satu ruangan dengan partisi gypsum dan pintunya menggunakan pintu sliding. Oke, kita mulai. Nah, kali ini saya akan membuat bracketnya dulu ya, di bor. Nah, bracketnya ini masuk di bagian ambang. Nah, nanti untuk ambang itu sendiri rata ya, rata bagian luar-luarnya. Sebelum dipasang bracket, kita bor dulu untuk bracketnya, supaya untuk pengeboran pada bagian tiang itu enggak terlalu berat ya, dengan langsung di driver pakai skrup. Oke, jadi untuk lubangan tadi memudahkan kita memasang konektor bracket. Nah, skrupnya ini menggunakan skrup 6 pili 1, jadi jangan ditembusin langsung ya, cukup yang dilubangin bagian bracket terus pada tiang lapisan pertama ya. Jadi untuk lapisan kedua jangan ditembusin, karena itu untuk langsung ditembus dengan skrupnya itu sendiri. Oke, kita pasang lagi bracketnya, karena untuk satu konektor, satu temuan ambang dan tiang itu ada 2 bracket konektor ya, supaya kencang lah, jadi tidak miring ke sana ke sini, karena bracketnya 2 jadi lebih kencang. Untuk pemasangannya itu dimana untuk ambangnya itu harus rata bagian luar tiang-tiangnya ya, supaya nampak rapi. Oke, kita lanjut lagi, kita pasang bracket selanjutnya. Pada penggunaan profil sliding yang kecil ini ya, dengan kode 9055, ini bisa menggunakan satu profil ya, untuk satu daunnya bisa menggunakan satu profil tanpa menggunakan profil aslinya. Jadi dimana kita potong profil tiang, sisanya bisa digunakan untuk ambang, yaitu dengan sistem bracket menggunakan siku spikot ya, siku R spikot. Oke sobat ya, nah ini pastikan dulu untuk samping, bagian samping-sampingnya itu antara temuan tiang, temuan ambang itu harus rata untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya. Oke sobat, kita lanjut lagi pemasangan bracketnya. Kita pasang lagi bracket selanjutnya ya. Nah, pastikan untuk mal untuk pemasangan bracketnya dipastikan rata dulu ya, rata di semua sisinya itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya. Oke sobat ya, ini untuk pintu sliding ini ada 2 profil yang sering digunakan, namanya menggunakan 9055 kode profilnya, ataupun 0490 ya untuk kode profil yang gede itu, dengan lebar sisinya sekitar 8 cm dan 3,4 kurang lebihnya ya, untuk profil yang gede. Kalau yang kecil ini untuk sliding 5 cm dan 2,8 untuk 9055.
sekitar ya hampir mendekati 3 cm ya. Oke sahabat, jadi menggunakan profil ini simple, bisa dari sisa tiang tadi ya, bisa digunakan untuk ambang. Nah, pastikan lagi untuk memasang bracketnya ini untuk bagian satunya lagi, dimana untuk ambang atas ya, jadi yang rata ini di bagian luar. Kalau yang tadi itu untuk bagian bawah, yang di luar itu yang ada gotnya ya, yang di bawah nanti untuk stopper. Jadi kalau untuk yang atas, yang ratanya di bagian luar, di bagian dalamnya untuk isian kaca nanti ya, untuk masuk dimana gotnya untuk panel isian kaca. Oke, kita pasang lagi untuk bracket-bracketnya. Nah, ini pastikan juga rata ya untuk sisi-sisi temuan ambang dan tiang. Oke, kita pasang semua bracket-bracketnya terlebih dahulu, karena nanti untuk ruang bawah tangga ini kemungkinan bisa dipakai untuk gudang ataupun ruang servis ya. Jadi kan ukurannya lumayan tinggi ini standarnya, jadi nanti dibagi 3 ini, dibagi 3. Jadi atas kaca 2 bagian, yang paling bawah itu menggunakan full panel aluminium ya. Jadi pemasangan untuk panel aluminium bawahnya itu karena untuk lantai utama dan lantai ruang servis ini beda ketinggian, jadi yang bawah diisi full panel, ukurannya mengikuti plin lantai utama, yaitu kalau lantai utama dikasih plin 10 cm. Nah, ini ambang bagian atasnya dari pembagian paling bawah itu untuk full panel aluminium ya, supaya apabila ada benda keras membentur itu aman ya, dengan memberikan tambahan bagian bawah full panel mengikuti ukuran plin lantai utama. Kalau lantai utama biasa ya, untuk ruangan-ruangan biasanya menggunakan plin dengan ketinggian 10 cm dari lantai. Ini pun sama, nanti untuk daunnya dikasih sejajar plin lantai luar ya, lantai ruang utama. Oke, kita pasang bracketnya dulu semua. Nah, kita pasang ambangnya. Kita pasang ambang bagian atas. Nah, ini bagian atas ini tentunya yang nanti untuk kedudukan roda ya. Jadi bagian ratanya di luar. Oke sobat ya, dalam proses pembuatannya sih simpelnya, hanya potong tiang, sisanya untuk ambang, terus kita kasih bracket, kita ada skrup ya. Kalau mau skrupnya tembus, bisa menggunakan ukuran skrup 8x1, dimana lebih besar sedikit ya daripada mata bornya. Bor yang kita gunakan itu 3,5 mili. Jadi kalau menggunakan 6x1, ngebornya jangan ditembusin ya, supaya kencang nantinya. Untuk bracket-bracket konektornya kencang. Oke, kita pasang ambang atasnya dulu. Kita kasih 2 skrup kanan kiri ya pada bagian ambang untuk pengait konektornya. Oke, ini ya, harus bersihkan ini karena bekas bor-borannya bisa melukai
yang membuat hitam pada aluminium itu sendiri. Oke, kita pasang ambang bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah ini, untuk yang ada godnya itu di luar ya, karena nanti bisa untuk stopper rel bawah. Karena untuk stopper rel bawah bisa menggunakan stopper di bagian godnya, ataupun bisa kita kasih tempel aja di bagian luar dengan menggunakan stopper 554 di luar bagian daunnya ya. Oke, pasang semuanya. Untuk konektornya saya gunakan skrup, bisa juga menggunakan paku rivet ya. Oke, kita pasang tiangnya satu lagi. Terkadang untuk ruang bawah tangga itu dibiarkan kosong begitu aja ya. Ada kalanya juga yang menutupnya dengan mungkin untuk dengan rak berangkas seperti kitchen set mini ya, kitchen set kecil ya, sebagai perapian finish. Namun kali ini dengan membuat satu ruangan di mana nanti bisa untuk ruang gudang ataupun ruang servis ya. Oke, kita selesaikan dulu ini untuk proses pembuatan frame-nya. Ini sudah terpasang untuk ambang-ambangnya. Oke sobat ya. Nah, untuk proses pengeborannya ini tangan jangan terlalu dekat ya, karena bahaya, apalagi skrupnya yang panjang. Terkadang putaran bor itu nggak stabil, jadi bisa meleset, nanti bor maupun drivernya bisa melukai tangan ya. Jadi harus jaga jarak untuk trik safety ini. Skrup yang panjang itu bisa mengurangi kestabilan dari putaran bor ya. Jadi tangan harus jauh supaya nanti kalau terjadi meleset dalam proses pengeboran ataupun mata bor patah itu aman, nggak melukai atau mencidrai tangan kita ya dalam kita bekerja. Harus tetap mengutamakan safety. Oke, nah nanti untuk rodanya itu di bagian ambang atas ini sekitar 10 cm 8 cm lah dari tiang itu ya, dari pinggir tiang, tapi yang tiang pinggir kurang lebih 10 cm. Oke sobat ya, ini jadinya seperti ini. Ini menggunakan isian kaca yang tingginya saya bagi dua, karena bisa kemungkinan untuk ruang tinggal dalamnya. Oke sobat ya, ini kaca dengan sunblack atau stiker putih. Nih ya, saya pasang stiker putih. Ini yang bawah yang belum saya pasang. Oke, ini kuncinya bagian luar. Ini untuk daunnya maju sekitar setengah senti atau 1 cm. Nah, ini kuncinya bagian luar menggunakan kunci Dixon naik turun yang udah kunci plus handle, model handle tanam untuk sliding ya, biasanya handle tanam. Nah, ini ambang tengahnya ya. Nah, bagian belakang cukup nongol sedikit. Ini ambang. Untuk pembagian kaca nggak terlalu besar supaya aman. Ini saya sesuaikan dengan trap tangga supaya nggak terlalu acak ya. Nampaknya nggak terlalu acak, jadi saya setarakan. Ini bagian belakang jangan terlalu nongol untuk tiang, karena nanti kalau terlalu nongol ke seperti yang depan ini bisa kelihatan ruangan dalamnya ya. Jadi cukup nongol dikit. Oke, kita bagian dalam. Bagian dalam ini itu ya, relnya ditutup pakai stopper. Untuk stopper depan menggunakan holo 1 kali 1,5 ya, holo 1 kali 1,5, langsung disekrup aja ke dindingnya dengan ditempel stopper
Stoppernya ini monokena stopper 5564. Nah, ini kunci ini sering disebut dengan kunci merah hijau. Kalau saya nyebutnya kunci merah hijau naik turun ya. Untuk pintu sliding saya gunakan Dexon. Kunci ini cukup bagus. Untuk bagian dalam sudah berikut kunci otomatis dengan senggolan naik turun ya. Kalau dari luar ini satu pengoperasian. Jadi kalau diputar di bagian luar, dikunci ataupun dibuka, ini bagian dalam sudah ikut serta pengoperasiannya ya. Kalau bagian dalam dengan sentuhan naik ataupun turun, dia akan mengunci ataupun membuka ya. Kalau hijau posisi buka, merah ini nutup, kunci, dibuka nggak bisa ya. Nah, kunci ini cukup bagus. Untuk rel juga ditutup pakai stopper itu supaya rapi, nggak kelihatan dari samping. Terus, nah, ketebalan stopper ini hampir sama ya dengan frame tadi ya, diameternya dengan frame daun pintu itu sendiri. Nah, ini 2,8, terus ini sekitar 3 cm, ditambah tempel pakai stopper 5564 di repeat. Nah, itu bagian atasnya ditutup pakai 5564 stopper sama seperti ini, supaya nanti rodanya itu enggak kelihatan dari luar. Oke ya, ini ruangannya cukup tinggi, namun lebarnya selebar ukuran tangga, jadi pintunya ya bagus sliding. Ini bagian bawah stopper dan pintunya pakai 5564 ya, sama dengan yang digunakan untuk seperti yang. Nah, ini isian bawah ya dengan panel aluminium, karena lantai atas dan lantai bawah ini bagian dalam beda ketinggian nih. Jadi kalau untuk ruang tinggal ini jadi mencari aman dari benturan. Oke sobat ya, jadi pemanfaatan ruang kosong bawah tangga ini dengan membuat ruangan dengan partisi gypsum, terus pintunya menggunakan pintu aluminium sliding, ini akan lebih rapih ya untuk tata ruang rumah kita, tentunya lebih banyak manfaat. Nah, ini untuk kuncinya, untuk melepasnya harus posisi vertikal titik lepas. Kalau posisi horizontal itu nggak bakalan bisa dicabut. Nah, seperti itu nggak bakalan bisa dicabut ya. Horizontal lurus nggak bisa. Ini harus titik vertikal titik lepas ya. Pokoknya nanti saat diputar-putar dengan mencabut itu berasa ya titik lepasnya. Oke sobat, terima kasih ulasan kali ini, sampai jumpa.